Astaga Ningsih, jadi beneran barang pinjaman. Pantesan kayak kamu paling mewah di arisan. Ningsih, apa-apaan ini? Tolong jelasin ke aku sekarang. Mas, jangan dengerin mereka mas. Aku cuma apa? Mau ngelak lagi kamu? Kamu sengaja kebalik kita aku karena mau dipamerin kan di pesta ulang tahun Tamara malam ini? Ya ampun Ningsih, kamu pura-pura jadi sosialita cuma demi diakuin di lingkaran aku. Ini mas, sarapannya udah siap. Nasi goreng sama telur dadar favorit kamu. Baunya aja udah enak sayang. Makasih ya sayang, kamu memang jago masak. Namanya juga sarapan seadanya. Yang penting kenyang dan hemat buat kita. Justru kesederhanaan kayak gini yang bikin aku makin sayang sama kamu. 2 tahun kita nikah, hidup kita tenang banget. Iya mas, aku juga senang biar hidup pas-pasan. Yang penting kamu sehat dan kerjaan kamu lancar. Doain aku ya, moga-moga bulan ini ada bonus tambahan dari kantor. Amin mas, pasti aku doain biar tabungan renovasi rumah kita cepat terkumpul. Sebentar deh mas, ini ada pesan dari Tamara. Tamara siapa? Kok aku baru denger namanya? Itu mas, teman aku pas zaman kuliah dulu. Udah lama banget kita nggak kontak-kontakan, tahu-tahu dia ngirim pesan. Oh, teman lama. Dia bilang apa? Dia cuma nyapa aja sih, tanya kabar. Tapi mas, coba deh lihat postingan dia sekarang, berubah banget. Berubah gimana maksud kamu? Dulu pas kuliah dia biasa aja kayak aku, tapi sekarang hidupnya mewah banget. Kemana-mana pakai baju bagus, tasnya bermerek, sering liburan ke luar negeri lagi. Ya, rezeki orang kan beda-beda sayang. Kita nggak usah iri, yang penting kita cukup dan bersyukur. Iya sih mas, tapi kok aku jadi ngerasa minder ya. Hidup aku gini-gini aja, nggak pernah bisa ngerasain barang mewah kayak gitu. Jangan ngomong gitu ah, yang penting kan kebahagiaan kita bukan barang-barang mahal itu. Mas, Tamara baru aja ngajak aku ketemu siang ini di kafe pusat kota. Dia mau ngajak reuni kecil-kecilan. Ya udah samperin aja kalau kamu mau. Sekalian reuni, aku berangkat kerja dulu ya sayang. Ningsih, akhirnya sampai juga kamu. Sini duduk, kenalin ini Rika, teman arisan aku. Hai Tamara, makasih ya udah ngajak ketemu. Hai Rika, aku Ningsih. Hai Ningsih, kamu teman kuliah Tamara ya? Baru kelihatan sekarang. Iya Rik, Ningsih ini dulu teman sekelas aku. Duh, Ningsih udah lama banget ya kita nggak nongkrong bareng kayak gini. Iya Ra, udah bertahun-tahun. Tempatnya bagus banget ya. Jujur aku baru pertama kali ke kafe kayak gini. Permisi ya Bu, mau pesan minuman atau makanan tambahan? Aku pesen iced tea aja mbak, makasih. Masa cuma iced tea sih Ningsih? Padahal kopinya enak banget loh di sini. Oh iya Rik, lihat deh tas baru aku. Ini edisi terbatas yang kita bahas minggu lalu. Iya, kamu dapat dari mana? Ini kan harganya udah tembus 200 juta rupiah. 200 juta? Cuma buat tas kecil gitu? Ya, namanya juga hobi Ningsih. Di lingkaran kita, tas itu kayak identitasku tahu. Kalau nggak pakai barang bermerek, rasa-rasanya kayak nggak dianggap. Betul, makanya kita rajin arisan elit tiap bulan. Kamu sendiri suka pakai merek apa Ningsih? Aku suka yang simpel-simpel aja sih. Lagian suamiku kan kerja biasa, jadi belum bisa fokus beli yang sekelas itu. Ih Ningsih, sayang banget. Kamu kan cantik, masa penampilannya biasa aja sih? Kalau kamu mau ikutin lingkaran kita, penampilan itu nomor 1. Permisi Bu, ini tagihannya dan ini pesanan tambahannya. Totalnya 2 juta rupiah ya? Ya udah, pakai kartu aku aja. 2 juta cuma buat nongkrong sebentar. Gaji suamiku seminggu aja kalah. Ningsih, sebenarnya minggu depan kita ada arisan elit lagi. Kamu harus ikutan deh. Aku kenal orang yang bisa bantu kamu tampil mewah tanpa harus langsung beli mahal. Beneran, Ra? Siapa orangnya? Gimana caranya? Namanya Feby. Dia punya usaha penyewaan dan koleksi barang desainer. Nanti aku kenalin ya. Selamat sore, kamu Ningsih kan? Tamara udah cerita banyak soal kamu tadi siang. Iya, aku Ningsih. Salam kenal ya, Feby. Tempat kamu mewah banget. Makasih ya. Jadi gimana? Katanya kamu lagi nyari barang buat acara arisan minggu depan. Iya nih, sebenarnya aku mau beli tas baru, tapi masih bingung mau pilih yang mana. Aku pengen coba-coba pakai dulu sebelum mantap beli.
Pilihan pas datang ke sini. Ayo, tolong ambilkan koleksi tas edisi terbatas yang warna hitam di rak atas. Ini Mbak Feby, tas koleksinya paling favorit bulan ini. Lihat Ningsi, ini tas kulit asli limited edition. Harganya di pasaran bisa sampai ratusan juta. Tapi kalau kamu mau coba sewa dulu, tarifnya terjangkau sih. Kalau buat seminggu. Ya ampun, halus banget bahannya. Beneran kelihatan mahal ya. Kalau aku sewa ini buat acara arisan besok, boleh kan? Boleh banget dong. Lagian Tamara kan jaminan kamu, jadi aku percaya. Makasih banyak ya Feby. Aku janji bakal rawat barang ini baik-baik. Sip, santai aja. Yang penting dikembalikan tepat waktu ya, soalnya barang-barang di sini banyak yang antri mau pakai. Pasti. Halo semuanya, maaf ya aku terlambat. Jalanan macet banget tadi. Ya ampun Ningsi, pangling banget aku malam ini. Lihat deh tasnya. Itu kan limited edition yang susah banget didapat. Serius kamu punya tas itu, Ningsi? Iya, aku kebetulan dapat barangnya minggu lalu. Gila, kamu nggak main-main ya, Ningsi? Ternyata selera kamu tinggi juga. Selama ini kamu sembunyi di mana aja sih? Tapi tunggu deh, tas kamu kok ada goresan tipis di bagian pengaitnya ya? Mirip banget sama tas yang ada di galeri kamu kemarin, Feb. Masa sih, Ra? Ini murni kotor dikit aja kok. Pas aku keluar mobil tadi, namanya juga barang sering pakai. Iya, Ra, mungkin cuma mirip aja. Lagian kan banyak seri yang sama di luar sana. Ya udah yuk, mulai aja kocok arisannya sekarang. Jangan lupa ya Ningsi, uang pangkal arisan elit kita malam ini harus ditransfer besok pagi. Tenang Siska, besok pagi langsung aku transfer. Mantap, kita cheers dulu dong buat anggota baru kita yang keren ini. Aduh, besok pagi harus bayar jutaan rupiah. Aku harus ngambil uang dari mana lagi kalau bukan dari bank? Selamat pagi Mbak, aku mau tarik tunai dari rekening ini ya. Selamat pagi Bu Ningsi. Baik, mau ditarik berapa nominalnya hari ini? Semuanya Mbak, ambil 15 juta rupiah ya. 15 juta? Maaf Bu, ini kan penarikan lumayan besar dari tabungan rencana keluarga. Apa udah konfirmasi sama Pak Aldi sebagai pemilik rekening utama? Udah kok Mbak, suamiku udah tahu ini buat biaya mendesak saudara di kampung, jadi butuh uang tunainya cepet. Baik Bu, kalau memang udah persetujuan bersama, tolong tanda tangan di bagian bawah slip penarikan ini ya. Ini udah Mbak, prosesnya bisa cepet kan? Aku lagi terburu-buru banget nih. Mohon ditunggu sebentar ya Bu, saya hitung dulu uangnya di mesin. Ini uangnya pas ya Bu, 15 juta rupiah. Mohon diperiksa kembali sebelum meninggalkan lokasi. Udah pas kok Mbak, makasih banyak ya atas bantuannya. Sama-sama Ibu, harap berhati-hati membawanya ya. Ada yang bisa dibantu lagi? Nggak ada Mbak, udah cukup. Uang ini harus cepet-cepet aku transfer buat urusan keluarga. Ningsi, coba kamu duduk sini bentar. Jelasin ke aku, ini maksudnya apa? Ada apa sih Mas? Kok emosi gitu? Gimana aku nggak emosi? Aku baru cek mutasi rekening tabungan kita. Kenapa ada penarikan belasan juta rupiah minggu ini? Mana uang simpanan renovasi rumah kita? Oh, itu Mas. Uang itu aku pakai buat urusan mendesak kemarin. Urusan mendesak apa Ningsi? Coba sebutin. 15 juta hilang gitu aja tanpa ada omongan sama sekali ke aku. Kamu sadar nggak kita ngumpulin uang itu bertahun-tahun? Ya aku kan pakai buat modal bisnis kecil-kecilan Mas. Sama ada kebutuhan rumah tangga yang mendadak membengkak. Kenapa sih kamu harus bentak-bentak aku kayak gini? Bisnis apa? Barang bisnisnya mana? Ningsi, aku ini suami kamu. Jangan bohongin aku. Sejak kamu makin sering jalan sama Tamara, perilaku kamu udah berubah total. Kenapa jadi bawa-bawa Tamara sih? Aku tuh cuma mau bantu keuangan kamu Mas. Aku nggak mau kita diremehin orang melulu. Diremehin siapa? Selama 2 tahun ini kita hidup tenang dan cukup. Kenapa tiba-tiba kamu jadi gila gengsi kayak gini? Kamu gak ngerti rasanya jadi aku Mas. Aku nggak pernah tahu gimana rasanya dibedain sama teman-teman sendiri. Jujur sama aku Ningsi, uang itu sebenarnya kamu pakai buat apa? Buat sewa barang-barang mewah itu kan? Cukup Ningsi, aku kecewa sama kamu. Kejujuran di rumah tangga kita udah gak ada harganya lagi buat kamu.
Mas, maafin aku mas, tolong jangan dingin kayak gini. Minggu depan kita masih harus datang ke pameran seni kan? Kamu pergi aja sendiri, aku udah muak sama semua kepalsuan ini. Ningsi, akhirnya datang juga kamu. Sendirian aja nih. Suami kamu mana? Kok gak kelihatan? Suamiku lagi sibuk banget di kantor, jadi aku berangkat sendiri deh. Tas baru lagi nih Ningsi. Perasaan baru minggu lalu Karang udah ganti seri terbatas warna merah marun pula. Iya nih Feb, kebetulan aku baru dapat dari titip temen yang baru pulang dari luar negeri. Mumpung ada barangnya, langsung aku ambil aja. Bentar deh Ningsi, kok gantungan kunci di tas kamu ini unik banget ya? Ada goresan huruf kecil di bagian bawahnya. Namanya juga produksi pabrik, Tam. Kamu nyewa barang ini di mana lagi Ningsi? Maksud kamu apa sih, Ra? Kamu nuduh aku nggak sanggup beli barang-barang gini? Aku beli sendiri, pakai uang simpanan aku tahu. Oh, ya udah kalau emang beli sendiri. Tapi ngomong-ngomong, tas edisi terbatas yang kamu sewa dari aku kemarin, kok belum dikembaliin ya? Sewanya udah nunggak sebulan loh Ningsi. Itu masih aku simpen rapi di rumah aku, Feb. Nanti bakal aku pelunasan sekalian kok. Tolong jangan bahas di sini dong, nggak enak dilihat orang. Ya ampun Ningsi, aku kira kamu bakalan cuma sekali aja nyewanya. Ternyata jadi keseringan begini ya. Ingat ya Ningsi, besok malam di acara pesta ulang tahun Tamara, kamu harus balikin tas hitam itu berserta biaya sewanya. Kalau enggak, aku akan tinggal diam. Iya, besok malam di hotel aku bawa semuanya, aku janji. Berhenti Ningsi, mau kabur kemana lagi kamu sekarang? Feby, kamu apa-apaan sih? Teriak di tengah pesta rame gini, malu-maluin tau nggak? Yang malu-maluin tuh kamu Ningsi. Lihat semuanya, wanita ini bergaya kayak orang kaya, padahal tas limited yang dibawa tuh orang sewaan aku yang belum dibayar sebulan. Astaga Ningsi, jadi beneran barang pinjaman. Pantesan kayak kamu paling mewah di arisan. Ningsi, apa-apaan ini? Tolong jelasin ke aku sekarang. Mas, jangan dengerin mereka mas. Aku cuma apa? Mau ngelak lagi kamu? Kamu sengaja kebalikin tas aku karena mau dipamerin kan di pesta ulang tahun Tamara malam ini? Ya ampun Ningsi, kamu pura-pura jadi sosialita cuma demi diakuin di lingkaran aku. Tamara, maafin aku. Feby, tolong jangan begini. Aku janji bakal bayar semua biaya sewanya besok. Cukup Ningsi, kamu ngerusak harga diri aku di depan semua orang. Sini tas aku, kamu gak berhak pakai barang ini lagi. Mas Aldi, tolong dengerin penjelasan aku dulu mas. Jangan tinggalin aku. Gak ada lagi yang perlu dijelasin. Ayo keluar dari sini sebelum aku makin malu. Mas Aldi tolong dengerin penjelasan aku dulu. Aku benar-benar minta maaf mas. Mau jelasin apa Ningsi? Kurang jelas apa kejadian tadi? Kamu dipermalukan di depan orang, dan kamu seret aku ikut nanggung rasa malu itu. Aku kilaf mas. Aku cuma pengen dihargai sama teman-teman aku. Dihargai Ningsi, aku kerja banding tulang siang malam, bukan buat ditipu sama istri sendiri. Aku tahu aku salah mas. Aku ngaku aku gila gengsi. Tapi aku lakuin ini semua karena aku minder mas. Minder sama apa? Rumah tangga kita 2 tahun ini kurang apa Ningsi? Kita makan cukup, punya tempat tinggal, hidup tenang. Mas, aku mohon, tolong kasih aku kesempatan. Aku bakal balikin semua barangnya. Aku bakal selesaikan semua utang sewanya. Tolong jangan tinggalin aku, mas. Uang simpanan kita habis, kamu curi diam-diam. Harga diri aku diinjak-injak. Kejujuran kamu udah gak ada sama sekali buat aku. Mas, tolong jangan ceraiin aku. Aku janji bakal berubah. Kasih aku waktu Ningsi, hati aku terlalu sakit malam ini. Aku nggak tahu apa pernikahan ini masih bisa dipertahankan atau enggak. Mas, aku takut kehilangan kamu. Besok aku bakal nyari kerjaan, mas. Aku mau ganti semua uang itu. Terserah kamu, sekarang diam, kita pulang. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu mbak? Kelihatan bingung gitu di depan pintu.
Selamat siang Pak Wawan, saya Ningsi. Saya dapat informasi kalau di sini lagi butuh tenaga bantuan. Apa benar Pak? Iya bener Mbak Ningsi, tapi tempat saya ini cuma tempat kerajinan sederhana, kerjanya capek dan kasar. Mbak yakin mau kerja di sini? Yakin Pak, saya mau belajar dari nol. Saya nggak peduli walau harus kerja capek, saya butuh kerjaan ini. Kalau niat kamu udah bulat, saya senang dengarnya. Tapi jujur Mbak, kenapa kau sampai sekebelet ini mau kerja di sini? Saya punya utang besar yang harus saya pelunasan Pak. Saya pernah bikin kesalahan besar karena gila gengsi. Sekarang saya mau bayar semua ganti rugi pakai uang hasil keringat saya sendiri, bukan uang suami. Bagus kalau kamu sadar. Setiap orang pernah salah Mbak. Yang penting ada niat tulus buat berubah. Ya udah, mulai hari ini kamu saya terima kerja di sini. Makasih banyak Pak Wawan. Makasih udah kasih saya kesempatan kedua. Saya janji bakal kerja yang rajin. Nah sekarang kamu duduk di depan mesin jahit itu. Saya ajarin cara memotong pola dan menjahit kain lokal ini dulu. Baik Pak, saya bakal pelajari semuanya sampai mahir. Saya pengen buktiin ke suami saya kalau saya bisa hidup jujur. Jahitannya makin rapi aja ya sayang. Aku lihat pesanan tas kamu di internet makin banyak ya minggu ini. Iya Mas, alhamdulillah banget. Hari ini ada 5 pesanan baru yang harus aku kirim. Semua uang hasilnya langsung aku masukin ke tabungan kita. Kamu hebat banget nih sih. Dulu aku nggak pernah bayangin kamu bisa bikin tas cantik ini pakai tangan kamu sendiri. Ini semua berkat kesabaran kamu Mas. Kalau kamu nggak negur aku waktu itu, mungkin aku masih tenggelam dalam kepalsuan barang mewah sewaan itu. Yang lalu biarlah berlalu sayang. Aku bangga lihat perubahan kamu 1 tahun belakangan ini. Makasih ya Mas, udah mau buka hati kamu lagi buat aku. Aku ngerasa jauh lebih tenang dan hidup bahagia kayak gini. Kehormatan kamu bukan dari seberapa mahal tas yang kamu gantung di bahu sayang, tapi dari kejujuran dan kerja keras kamu sekarang. Iya Mas, besok siang aku mau cari motif kain baru sekalian antar pesanan. Siapa tahu aja aku ketemu orang-orang dari masa lalu aku. Biar siapapun yang kamu temui besok berdiri aja dengan kepala tegak ya. Ini Bang Nisi, kain tenun pesanan kamu totalnya jadi Rp150.000 ya. Ini uangnya ya Pak, pas Rp150.000. Makasih banyak. Sama-sama Mbak, rajin banget langganan di sini. Moga-moga usahanya makin lancar ya. Amin, makasih ya Pak. Mari Pak. Ningsi, ini beneran kamu kan? Ya ampun, udah lama banget aku ngeliat kamu. Hai Feby, iya ini aku. Apa kabar Feb? Senang banget bisa ketemu kamu di sini. Kamu lagi belanja-belanja di pasar tradisional gini? Penampilan kamu coba beda banget ya sekarang, simpel dan kelihatan lebih tenang. Iya Feb, sekarang aku bikin usaha tas kain sendiri. Bahan-bahannya aku beli di sini, terus aku jahit dan jual mandiri secara online. Ini buatan kamu sendiri? Jahitannya rapi banget, desainnya juga unik dan kelihatan manis. Iya Feb, buatan tangan aku sendiri. Dulu aku terlalu terobsesi sama barang-barang mewah sewaan kamu sampai ngerusak segalanya. Tapi sekarang aku sadar hasil kerja keras sendiri jauh lebih berharga. Jujur aku kagum banget sama perubahan kamu Ningsi. Dulu aku sempat marah besar, tapi lihat kamu yang sekarang, aku benar-benar hargai niat tulus kamu. Makasih ya Feby, udah mau maafin aku. Aku belajar banyak banget dari kejadian 1 tahun lalu. Kehormatan itu bukan dari seberapa mahal barang bertengger di tubuh kita, tapi dari rasa bersyukur atas hidup kita sendiri. Kamu benar Ningsi, aku doain bisnis tas kain kamu ini makin sukses besar ya. Amin, makasih banyak Feby. Aku pamit pulang duluan ya, mau jahit pesanan di rumah. Hati-hati di jalan ya Ningsi, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi Feby. Hidup jujur dan bersyukur emang rasanya semanis ini.